Berikutnya kita ke contoh keempat. Pertanyaannya adalah tentukan 3 suku pertama dari deret berikut, yaitu deret ini, dan buktikan konvergensi atau divergensi dari deret tersebut sesuai dengan yang disebutkan pada masing-masing soal. Maksudnya, di sini dikatakan bahwa deret AN yaitu sama dengan deret dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 tambah 2N kuadrat akan divergen. Nah, pertanyaan pertama adalah tentukan 3 suku pertama dari deretnya. Pertanyaan kedua adalah buktikan konvergensi atau divergensinya. Nah, kebetulan di sini di soal ini dikatakan bahwa deret ini akan divergen. Nah, kita buktikanlah bahwa deret ini akan divergen, berarti harusnya. Nah, kita jawab poin 3 yang pertanyaan ini dulu, menentukan 3 suku pertama. 3 suku pertama berarti artinya adalah nilai suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Berarti untuk kasus N sama dengan 1, untuk kasus N sama dengan 2, dan untuk kasus N sama dengan 3. Nah, ketika N sama dengan 1, maka kita jalankanlah formula ini, ganti setiap N-nya dengan 1. Menjadi 1 pangkat 3 per 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 2. Nah, ini dia. Tinggal berhitung saja, 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1, yaitu sama dengan 1. 1 pangkat 3, 1, 1 pangkat 2, 1. Jadi selesaikan yang berpangkat dulu. Kemudian selesaikan yang kali. Pembilang ini sudah tetap 1 ya. 3 kali 1 pangkat 3 menjadi 3 kali 1. 2 kali 1 pangkat 2 menjadi 2 kali 1. Tinggal hitung 1 per 3 kali 1 itu nilainya 3. 2 kali 1 itu nilainya 2. Menjadi 1 per 5. 5 ini berasal dari 3 tambah 2. Jadi suku pertama nilainya 1 per 5. Suku kedua nilainya berarti pada N sama dengan 2. Jalankan lagi ini, ganti N-nya dengan 2. Jadi 2 pangkat 3. 3N pangkat 3 menjadi 3 kali 2 pangkat 3. Ditambah 2N kuadrat menjadi 2 kali 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Yaitu nilainya 8. 2 pangkat 3 di sini juga 8. 2 pangkat 2 di sini 4. Tinggal hitung ya, pembilangnya tidak ada perubahan. 3 kali 8 adalah 24. 2 kali 4 adalah 8. Nah, jadi sama dengan 8 per 24 tambah 8 itu adalah 32. Jadi sama dengan 8 per 32 ya. Atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 8 menjadi 1 per 4. Oke. Nah, berikutnya untuk N sama dengan 3 dengan cara yang sama seperti tadi, ganti saja N di sini semuanya dengan 3. N pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3. 3N pangkat 3 menjadi 3 kali 3 pangkat 3. 2N pangkat 2 menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Ikutin pola ini. 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27. Bukan 3 kali 3 saja ya, 27. Yang ini menjadi 3 kali 27, yang ini menjadi 2 kali 3 pangkat 2-nya 9. Nah, berikutnya yang di pembilangnya tetap 27, sedangkan yang di penyebutnya 3 kali 27 itu adalah 81, kemudian 2 kali 9 adalah 18. Nah, ini. Pembilangnya tetap 27, penyebutnya 81 ditambah 18 itu adalah 99. Oke, berikutnya tinggal dibagi 9 ya, kalau mau disederhanakan. 27 bagi 9 adalah 3 ya. 3. 9 bagi 9 adalah 99 bagi 9 adalah 11. Jadi ini sederhananya 3 per 11. Oke, jadi 3 suku pertama dari deret ini adalah 1 per 5 tambah 8 per 32 ditambah 27 per 99. Di sini tambah bukan koma ya, karena kita bicara deret. Nah, berikutnya untuk mengidentifikasi apakah deret ini konvergen atau divergen, maka langkahnya adalah temukan limit dari fungsi ini ketika N menuju tak hingga. Jadi limit dari N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N kuadrat untuk N menuju tak hingga. Langkahnya adalah main substitusi aja, ganti semua N di sini dengan tak hingga menjadi tak hingga pangkat 3 per 3 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 2 kali tak hingga kuadrat, yaitu sama dengan tak hingga per tak hingga ya. Nah, ingat lagi di pertemuan kedua tentang aturan L'Hopital bahwa jika nilai limitnya adalah tak hingga per tak hingga, maka ini disebut dengan bentuk tak tentu. Maka kita lakukan aturan L'Hopital, yaitu turunkan fungsi di pembilang dan turunkan fungsi di penyebut. Turunan dari N pangkat 3 ini adalah 3N kuadrat. Ingat lagi turunan dari 3N pangkat 3 ini adalah 9N kuadrat.
dan turunan dari 2n kuadrat ini adalah 4n. Oke, nah kemudian hitung lagi lah limit ini. Nah, menghitung nilai limit dari ini sama seperti tadi, gantilah semua n di sini dengan tak hingga. Jadi 3n kuadrat ini menjadi 3 kali tak hingga kuadrat, yang ini pokoknya menjadi 9 kali tak hingga kuadrat tambah 4 kali tak hingga. Nah, di pembilang 3 kali tak hingga kuadrat adalah tak hingga. Kemudian di penyebutnya 9 kali tak hingga kuadrat ditambah 4 kali tak hingga adalah tak hingga. Berarti kan kita punya kembali bentuknya adalah tak hingga per tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Nah, karena ini masih bentuk tak tentu, maka kita lakukan aturan L'Hopital, yaitu turunkan pembilang, turunkan pula penyebut. Nah, turunan dari 3n kuadrat ini adalah 6n. Turunan dari 9n kuadrat adalah 18n. Turunan dari 4n adalah 4. Nah, saya tidak bahas lagi turunan ya, karena saya pikir sudah clear. 3n kuadrat turunannya kenapa 6n? Karena kan 3 kali 2, 6. Nah, pangkatnya berkurang 1 menjadi n. Kemudian yang 9n kuadrat ini adalah turunannya 9 kali 2, 18 kali n pangkat 1. Karena pangkat dikurang 1, turunan dari 4n. Jika variabelnya berpangkat 1, maka turunannya adalah angkanya aja, yaitu 4. Nah, berikutnya kita hitunglah nilai limit dari ini, ganti semua n-nya dengan tak hingga menjadi 6 kali tak hingga per 18 kali tak hingga tambah 4. Nah, pembilangnya tak hingga, penyebut juga tak hingga, karena 18 kali tak hingga kan tak hingga. Tak hingga tambah 4 adalah tak hingga. Berarti masih tak hingga per tak hingga atau masih merupakan bentuk tak tentu. Nah, oleh karena itu, karena ini masih bentuk tak tentu, maka kita lakukan lagi aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopitalnya adalah berarti kita menemukan turunan dari pembilang ini dan temukan turunan dari penyebut ini. Turunan dari 6n, karena n-nya berpangkat 1, maka turunannya koefisiennya saja yaitu 6. Kemudian turunan dari 18n, karena n berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja yaitu 18. Kemudian turunan dari 4. 4 ini adalah konstanta, tidak dikalikan dengan variabel atau tidak dibagi dengan variabel, maka turunannya adalah 0. Nah, 6 per 18 tambah 0 sama dengan 6 per 18 saja. Berarti limit dari 6 per 18 tambah 0 untuk n menuju tak hingga adalah 6 per 18. Toh di sini kan tidak ada n lagi ya. Mau bagaimanapun nilai n ini kemanapun, karena di sini tidak ada n, maka hasil limit ini adalah 6 per 18. Atau kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 menjadi 1 per 3. Nah, dengan demikian, limit dari n pangkat 3 per 3n pangkat 3 tambah 2n kuadrat ini adalah 1 per 3. Dengan kata lain lagi, limit dari an ini ternyata tidak bernilai 0. Nah, sesuai dengan teorema 1 tadi pada poin C, bahwa kalau limitnya ternyata tidak 0, maka deretnya tersebut divergen. Ingat di video sebelumnya bahwa ini teorema 1 ya. Jika limit an-nya tidak 0, maka deretnya itu divergen. Nah, kalau divergen ya sudah selesai, berarti deret tak hingga ini tidak memiliki jumlah. Nah, yang perlu ditekankan adalah berikutnya bicara tentang konvergensi deret itu tidak sama dengan konvergensi barisan. Hati-hati ya. Jadi untuk konvergensi barisan lihat lagi video-video sebelumnya. Sedangkan di sini kita hanya bicara konvergensi deret yang benar-benar berbeda dengan konvergensi barisan. Oke, sekian untuk topik konvergensi barisan.